Pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan membahas sesuai dengan topik kita ya, yang kita sudah infokan tadi di grup mengenai penyakit jantung dan stroke. Dan malam hari ini spesial kita akan membahas lebih jauh tentang omega 3 ya, di mana di Atomi ada berbagai jenis omega 3. Dan malam hari ini kita akan, setelah saya presentasi, kita akan talk show ya dengan dua orang yang nanti akan mengkontribusi tentang omega 3 ya, pengetahuan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan ambil waktu sekitar 20 sampai 30 menit paling lama mengenai penyakit jantung dan stroke. Nah, Bapak dan Ibu, seperti Anda tahu, dua penyakit ini adalah kakak adik ya, dalam arti pembunuh nomor 1 dan nomor 2 ya, di dunia maupun di Indonesia, yaitu adalah penyakit jantung dan stroke. Ini sebenarnya kembaran Bapak dan Ibu ya. Tinggal arah penyumbatannya kemana saja gitu ya. Ada yang ke jantung ya, dan juga ada yang ke arah otak disebut stroke gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang keroknya sama ya, sumber masalahnya sama, yaitu dari penyumbatan pembuluh darah. Nah, kita akan belajar Bapak dan Ibu pada malam hari ini ya. Izinkan saya mengambil waktu sebentar untuk berbagi tentang informasi pengetahuan tentang penyakit jantung dan stroke. Nah, seperti Anda tahu Bapak dan Ibu, di Indonesia juga cukup banyak kasus penyakit jantung. Saya coba mencari data sampai dengan 2022, tapi kelihatannya agak ketinggalan ya. Jadi baru ada sampai data 2018. Nah, Bapak dan Ibu, Anda bisa melihat 15 dari 1.000 orang itu menderita penyakit kardiovaskular ya. Dan sudah ada 2,7 juta orang yang menderita penyakit jantung, Bapak dan Ibu. Jadi ini angka sangat besar sekali ya. 4,2 juta orang saat ini menderita kardiovaskular dan 2,7-nya sudah positif kepada penyakit jantung. Ya, ini adalah data dari riset kesehatan dasar negara Indonesia tahun 2018. Nah, dari tahun ke tahun Bapak dan Ibu diperhatikan bahwa penyakit jantung dan masalah pembuluh darah ini semakin meningkat. Ya karena kenapa? Ya karena pola hidup dan pola makan dan sebagainya ya, khususnya di masyarakat perkotaan yang semakin tidak baik ya. Nah, inilah penyebabnya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat dari gambar di sini sudah jelas ya. Orang yang mungkin tinggal di perkotaan dengan kesibukannya ya, pola makannya mungkin jadi berantakan, pola tidurnya juga, gaya hidupnya juga jadi berantakan, belum lagi stres di pekerjaan, ditambah mungkin kebiasaan buruk merokok, dan juga pola makan yang mau instan, yang mau cepat karena mungkin tuntutan dari pekerjaan ya, sehingga sering namanya makan makanan junk food ya, artinya yang memang tidak mengandung nilai kecukupan nutrisi atau gizi yang bagus buat tubuh mereka. Nah, sehingga mereka asal mengambil makanan cepat saji saja, yang penting bisa kembali bekerja ya. Nah, gaya hidup seperti ini Bapak dan Ibu menjadi satu kontributor yang sangat tinggi sekali untuk permasalahan penyakit jantung koroner, PJK ya, atau sering disebut dengan umumnya PJK, penyakit jantung koroner. Nah, awal mulanya dia tentu tidak langsung ke masalah jantung ya. Tentu akan dimulai dari sedikit demi sedikit terjadi yang namanya penyumbatan ya, seperti yang Anda lihat di gambar ini. Pembuluh darah ya, yang tadinya mungkin seperti batang pipa ya, yang berkelok-kelok di tubuh kita, tidak terdapat satu sumbatan, tetapi seiring dengan perubahan gaya hidup, pola makan dan sebagainya, membuat semakin lama lemak ya, kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah, yang akhirnya menyebabkan penyempitan aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut ya. Nah, ini mulai daripada penyumbatan, lalu ada terjadi peradangan ya, sampai akhirnya kalau sudah yang namanya pembuluh darah alirannya menjadi sempit, otomatis tekanannya menjadi lebih tinggi. Makanya orang menjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Dan kalau sudah nanti lebih parah lagi, bisa terjadi kepada pendarahan atau penyumbatan yang benar-benar total ya, yang sehingga menyebabkan mungkin kematian saat itu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang terburuk yang bisa terjadi akibat aliran darah di dalam pembuluh darah itu tersumbat ya.
Nah, ini adalah kenapa Bapak dan Ibu, khususnya orang yang stroke ya, dia larinya ke otak karena otak tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup ya. Makanya kenapa orang sering jadi kurang connect ya, kurang lemot gitu ya. Karena kenapa? Karena suplai oksigen di otaknya berkurang, nutrisinya juga tidak terdistribusi dengan baik ya. Jadi pembuluh darah ini apabila kotor, ya, dalam arti kata kotor itu adalah terdapat begitu banyak plak-plak atau penyumbatan kolesterol atau lemak yang menumpuk sehingga menjadi blockage atau penghalang dari laju darah, ini akan menciptakan banyak masalah Bapak dan Ibu. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa melihat kondisi pembuluh darah kita masing-masing. Ya, kita tidak mungkin ya meneropong pembuluh darah kita mau lihat di mana terjadinya penyumbatan kotor dan sebagainya. Tetapi berdasarkan artikel, berdasarkan seminar yang pernah saya dengar juga adalah kebanyakan 75% pembuluh darah manusia itu terjadi sumbatan, ya. Jadi artinya karena apa? Karena pola makan kita sekarang ini sudah hidup di zaman modern ya, tidak lagi hidup di zaman dulu yang mungkin semuanya masih serba organik ya. Sekarang ini terlalu banyak pilihan-pilihan makanan-makanan yang modern ya. Tetapi ada sisi buruknya dari perubahan zaman seperti ini, yaitu apa Bapak dan Ibu? Ya, lemak yang tinggi. Seringkali kita mengkonsumsi lemak jenuh yang tidak bisa atau tidak baik bagi tubuh, sulit untuk diproses dan memperberat kerja organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, ini semua saling berkontribusi dan tidak terjadi dalam 1 tahun, ya, mungkin juga bukan 5 tahun, tetapi 10 tahun, 20 tahun ini akan menjadi satu penyakit yang suatu saat pasti jatuh tempo, Bapak dan Ibu, ya. Nah, siapa saja yang berisiko menderita penyakit jantung koroner, ya? Anda bisa lihat di sini adalah pertama orang yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Ini sudah jelas ya, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah sebenarnya efek dari penyumbatan yang tadi ya. Terus yang kedua, orang yang dengan masalah kolesterol tinggi. Jadi Anda yang punya masalah kolesterol jangan dibiarkan selalu tinggi ya. Jadi Anda jangan anggap itu biasa ya. Oh, saya sudah biasa lah kalau kolesterol saya tinggi terus dari dulu seperti itu. Itu sebenarnya indikator bahwa kondisi Anda tidak sehat ya. Nah, ini Anda harus memperbaikinya. Nah, lalu siapa lagi? Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas ya, bukan hanya gemuk tetapi sudah obesitas ya. Nah, siapa lagi? Pengidap diabetes ya. Sekali lagi orang yang punya masalah dengan gula ini memperberat ya, Bapak dan Ibu, memperberat mereka. Nah, selanjutnya orang yang berusia lanjut juga punya risiko untuk permasalahan jantung koroner. Lalu histori keluarga yang memiliki keturunan penyakit jantung ini juga punya potensi ya. Lalu banyak yang juga timbul karena pola makan yang tidak sehat ya, orang yang malas bergerak dan juga perokok ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kondisi orang-orang siapa-siapa yang berpotensi ya bisa menderita penyakit jantung koroner. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu kita kalau mau mengetahui apabila kita ada tendensi atau tanda-tanda menuju ke masalah jantung ya. Nah, biasanya akan menunjukkan beberapa ciri-ciri seperti ini. Pertama, nyeri di sekitar dada dan lengan menjalar hingga ke leher, rahang, bahu sampai punggung. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mempunyai permasalahan ini atau kenalannya saudara ya, teman yang mempunyai rasa-rasa seperti ini, suruh berhati-hati ya. Dan mungkin bisa pergi ketemu dengan dokter ya, memeriksakan diri lebih lanjut ya, sehingga bisa diantisipasi lebih awal. Jangan dianggap sepele ya Bapak dan Ibu, karena jantung ini benar-benar tidak ada warning ya, tidak ada peringatan ya. Nah, karena bisa sewaktu dia terjadi serangan dan mungkin segalanya terlambat saat itu ya. Nah, yang kedua adalah perasaan pusing, mual dan muntah. Yang ketiga adalah sesak napas ya, karena tadi terjadi penyumbatan, kurang suplai oksigen, Anda merasa sesak ya. Yang keempat adalah nyeri di bagian perut, bagian atas dan ulu hati seperti berasa kembung gitu ya. Nah, perut atas terasa penuh dan tidak nyaman ya, ini salah satunya juga berhubungan ya. Lalu lemas dan keringat dingin, walaupun Anda nggak merasa habis bekerja keras atau mungkin tidak ada aktivitas fisik, tetapi Anda tiba-tiba ngucur keringat dingin. Ya, ini adalah tanda-tanda Bapak dan Ibu apabila Anda mungkin berpotensi menderita penyakit jantung ya.
Sekali lagi pesan saya, Anda jangan menganggap sepele. Apabila ada tanda-tanda seperti ini, silakan menghubungi dokter terdekat Anda ya, atau dokter yang biasa Anda berkonsultasi, dan Anda bisa memeriksakannya ya. Oke, dan kedua saya akan membahas mengenai stroke. Ini adalah kakak adik ya tadi dengan penyakit jantung. Nah, ini penderitanya lebih sedikit Bapak dan Ibu ya, sekitar 10,9 per 1000 penduduk ya mengalami stroke di tahun 2018 juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini mungkin kelihatan lebih sedikit, makanya ini ranking kedua, ranking satu adalah jantung. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar sini ya, Anda bisa lihat itu adalah ciri-ciri orang yang stroke ya, mulutnya mungkin miring sebelah ya, badannya mati sebelah ya. Orang kalau bilang ini adalah penyakit mati badan setengah gitu ya. Atau orang Chinese suka bilang pian shui gitu ya. Nah, ini adalah penyakit stroke. Semua awalnya sama karena penyumbatan pembuluh darah ya. Cuman ini adalah penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di otak. Nah, kalau dia terjadi di otak sebelah kiri, maka tubuh yang mati adalah di sisi sebelah kanan. Kalau dia terjadi di pembuluh darah otak sebelah kanan, maka tubuh yang akan mati ya itu adalah di sisi sebelah kiri. Jadi seperti itu, terbalik ya. Oke, secara umum Bapak dan Ibu ada dua penyebab stroke yang utama. Yang pertama adalah stroke iskemik atau arteri yang tersumbat ya. Atau yang kedua kebocoran atau pecahnya pembuluh darah atau hemorrhagic stroke ya. Nah, kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah ini sangat fatal Bapak dan Ibu ya. Saya sering sekali udah beberapa kali menemui kasus orang yang mendadak pembuluh darahnya pecah dan sulit tertolong Bapak dan Ibu ya, sulit tertolong, dan biasanya ini cepat sekali sama seperti jantung ya. Pembuluh darah yang di arah jantung juga terjadi penyumbatan dan akhirnya pecah dan tidak bisa tertolong. Hitungan detik saja Bapak dan Ibu ya. Bahkan perjalanan ke rumah sakit pun tidak bisa lagi keburu ya untuk menolong si pasien apabila kalau sudah terjadi yang namanya serangan ya. Ini makanya hati-hati sekali Bapak dan Ibu. Nah, selain itu beberapa orang mungkin hanya akan mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak yang dikenal sebagai stroke ringan ya. Transient ischemic attack. Jadi Bapak dan Ibu apabila ada yang pernah terkena stroke ringan, nah, ini perlu diwaspadai ya Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti terjadi semakin parah, penyumbatannya semakin parah, dan akhirnya yang lebih besar yang akan terjadi seperti pecah pembuluh darah. Nah, itu sulit tertolong Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kenapa Bapak dan Ibu lebih banyak orang yang menderita stroke itu laki-laki ya? Karena selain merokok, penyebab utamanya adalah gaya hidup ya. Tingkat stres. Nah, biasa karena laki-laki yang sering keluar mencari nafkah untuk keluarga, tingkat stres mereka cukup tinggi ya. Dan akhirnya gaya hidup makanan juga suka sembarangan Bapak dan Ibu ya. Belum lagi ditambah laki-laki yang banyak yang perutnya buncit ya. Saya juga ada sedikit berperut ya. Nah, ini juga memicu Bapak dan Ibu untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah ya. Makanya jagalah jangan sampai kelebihan berat badan yang sampai akhirnya menuju ke obesitas, dan akhirnya nanti kecenderungannya bisa gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya trigliseridnya tinggi, dan ini akan semuanya nanti menuju kepada stroke atau penyakit jantung, tidak tahu yang mana ya. Nah, ditambah lagi belum lagi kebiasaan makan masyarakat di satu daerah tertentu seperti tinggi santan, daging, jeroan, dan garam seperti di Sumatera Barat ya. Di sini banyak teman-teman kita dari Sumatera Barat. Saya sengaja pilih gambarnya yang membuat Anda semua mungkin ini malam sudah makan ya untungnya ya. Nah, ini pasti sangat menggiurkan ya gambarnya ya, gulai gitu ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, saya perhatikan waktu saya ke Padang, mereka konsumsi makanan ini ya bisa pagi, siang, sore, malam ya. Setiap kali makan selalu makan ini, dan kuahnya itu disiram ke nasi, dan maaf saya tidak tahu proses gulainya itu sudah berapa lama ya. Apakah baru fresh dibuat atau sudah menginap atau sudah ditambah-tambah ya, saya tidak tahu Bapak dan Ibu ya. Tetapi ini yang nantinya akan menjadi akumulasi lemak jenuh di sana yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau lemak jenuh itu, kalau Bapak Ibu mau tahu lemak jenuh seperti apa, gampang ya. Anda ambil aja ya, seperti gulai ini, lalu Anda siram aja dengan air dingin. Ya, Anda bisa melihat gumpalan lemak yang terjadi itu pasti akan berwarna putih. Itu adalah lemak jenuh Bapak dan Ibu. Nah, bayangkan itu ada di dalam tubuh kita ya. Berapa banyak yang sudah terakumulasi di tubuh kita dan Anda nggak pernah bersihkan.
Ya suatu hari akan menjadi satu penumpukan di pembuluh darah Anda dan menjadi penyumbatan ya. Dan kalau udah penyumbatannya fatal, bisa larinya ke jantung atau ke stroke ya. Nah, ini hati-hati ya, 7 keluhan ini bisa menandai stroke ringan. Perubahan pada indera seperti pendengaran ya, Anda mungkin dengarnya kurang baik ya. Terus juga penglihatan agak seliwer-seliwer gitu ya, rasa dan sentuhan. Lalu perubahan kewaspadaan termasuk ngantuk dan tidak sadar ya. Kadang-kadang mendadak Anda nggak sadar terus tidur ya. Nah, ini juga tanda-tanda Bapak dan Ibu ya. Perubahan mental seperti kayak orang linglung ya, kehilangan ingatan, kesulitan menulis, membaca, berbicara atau memahami orang lain. Nah, ini karena masalah dengan di otak ya, masalah saraf di otak, terjadi gangguan penyumbatan, oksigen kurang, akhirnya ya itu semuanya berhubungan Bapak dan Ibu ya. Masalah otot, contohnya kelemahan otot, kesulitan menelan atau berjalan. Nah, ini sudah mulai menyerang kepada saraf tadi saya sudah bilang ya. Pusing, kehilangan keseimbangan dan koordinasi tubuh, kurangnya kontrol atas kandung kemih atau usus ya, jadi gampang kencing atau gampang buang air besar. Nah, masalah saraf seperti mati rasa, kesemutan pada satu sisi tubuh. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tanda-tanda keluhan-keluhan yang menandai stroke ringan ya. Selalu sebelum ada hujan pasti ada mendung ya, ada tanda-tandanya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah diberikan tanda-tanda seperti ini ya, apabila Anda ada tendensi atau potensi seperti ini, sebaiknya Anda memperbaiki gaya hidup Anda, pola makan Anda ya, berkonsultasi dan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang bisa membantu ya, membantu untuk mengatasi permasalahan yang serius ya. Nah, kalau sampai memang sudah sangat mengganggu sekali, saya sarankan sekali lagi untuk berkonsultasi dengan dokter ya, untuk bertanya tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah, Anda tidak bisa menganggap remeh dan mengabaikan ya, karena stroke dan jantung ini benar-benar tidak ada warning ya, tidak ada ampun gitu Bapak Ibu ya. Kenapa saya tahu? Karena ayah saya sendiri meninggal karena penyakit jantung koroner ya. Jadi benar-benar hitungannya detik, tidak ada ampun ya, tidak bisa tertolong lagi, bahkan perjalanan ke rumah sakit pun biasanya sudah nggak membantu ya. Jadi jangan sampai dianggap sepele Bapak Ibu. Nah, gejala lain yang mungkin muncul, peningkatan tekanan darah mendadak ya. Anda kalau jarang check up ya, usahakan sekurang-kurangnya 6 bulan sampai 1 tahun sekali Anda rajin ada medical check up ya, supaya Anda tahu kondisi tubuh Anda ya. Sama seperti mobil lah, Anda harus perlu ganti oli ya, cek ke bengkel dan sebagainya, isi angin ban ya, cek radiator ya, semua Anda harus periksa ya, apalagi dengan tubuh kita. Nah, lalu salah satu sisi mulut dan wajah penderita terlihat turun ya, tiba-tiba seperti itu. Lalu kelelahan tiba-tiba, kesemutan, cara bicara menjadi kacau dan tidak jelas, lengan dan kaki mengalami kelumpuhan, sulit diangkat, ya kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, lalu pandangan ganda, pandangan menjadi kabur atau kebutaan, sulit memahami kata-kata orang lain. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala Bapak dan Ibu yang mungkin terjadi apabila Anda berpotensi menuju ke stroke ya. Sedikit berbeda gejala-gejalanya dengan yang ke jantung ya. Ini lebih kepada koordinasi tubuh. Ya, kalau jantung mungkin lebih kepada rasa sakit, nyeri di bagian dada sampai ke punggung dan sebagainya ya. Jadi ini adalah gejala-gejala yang kita bisa awasi apabila ada terjadi pada tubuh kita. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai produk apa yang bisa membantu secara suplemen ya, produk di Atomi yang bisa membantu, dan saya akan membuka talk show dengan 2 orang narasumber, yaitu Pak Christopher ya, sales master dari Australia, dan juga dengan Pak Oki Wandra ya, agent dari Bukit Tinggi. Jadi 2 orang ini yang nanti akan membantu saya. Saya tidak tahu siapa yang mau berkomentar dulu, mungkin Pak Christopher dulu lah ya, karena saya akan mau minta penjelasan cara ilmiahnya. Nah, sedikit saya sebelum masuk ke talk show, saya akan bahas mengenai keempat jenis omega 3 yang ada di Atomi. Ya, karena banyak daripada teman-teman mungkin bertanya, omega 3 di Atomi ada jenisnya apa aja ya, dan perbedaannya apa saja. Makanya saya sengaja tampilkan gambarnya dan saya bikin sedikit rangkumannya supaya mungkin Anda lebih memahami ya. Yang pertama adalah Alaska E omega 3. Ini adalah yang paling umum ya, dan ini cukup laku sekali ya. Yang paling kiri di gambar yang Anda bisa lihat di paling kiri,
dan itu asalnya dari ikan polak Alaska. Ya, maaf, ini adalah non halal buat Anda yang Muslim. Saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi ini karena gelatinnya, soft gel cangkangnya itu adalah non halal. Ya, nah dia mengandung EPA DHA 700 mg, lumayan tinggi ya per 2 kapsul. Jadi sekali konsumsi adalah 2 soft gel dan itu mengandung 700 mg EPA DHA-nya. Nah, Anda harus perhatikan dalam pemilihan omega 3 yang harus Anda lihat adalah bukan besar kecil kapsulnya, tetapi berapa kandungan EPA DHA-nya yang di dalam 1 kali takaran saji. Ya, artinya berapa misalnya sekali konsumsi 2 soft gel, nah itu Anda dapat berapa miligram EPA DHA-nya. Itu yang terpenting ya. Jadi bukan kalau besar itu udah pasti minyak ikannya lebih banyak gitu ya. Tidak semestinya Bapak dan Ibu ya. Terus juga dari warna, oh warnanya makin kuning makin bagus. Justru Anda harus tahu warnanya kalau makin kuning bukan makin bagus. Apalagi kalau ada bau-bau anyir, amis. Itu kualitas rendah Bapak dan Ibu ya. Anda harus tahu. Nah, yang kedua omega 3 yang jenis alga. Ya, ini adalah tipe TG. Dan ini adalah halal karena dia dari mikroalga. Ya, ini buat teman-teman yang vegetarian atau yang Muslim ini sangat bagus karena ini halal dan dia juga mengandung EPA DHA 600 mg dalam takaran saji 2 soft gel sekali makan. Ya, nah ada tipe ketiga yang baru akan keluar besok yaitu tipe RTG. Ya, RTG omega 3 dan ini tipe RTG ini adalah tipe yang paling bagus banget ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Christopher, dan ini asalnya dari ikan anchovy dari negara Chili, Amerika Latin ya. Ikan anchovy bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya mungkin Bapak Ibu pasti tahu ikan teri Bapak Ibu. Ikan teri ya. Jadi ikan anchovy namanya aja keren, aslinya mah gambarnya ikan teri ya. Nah, dan ini cangkang pembungkusnya adalah dari soya gelatin ya. Jadi dia dari kacang kedelai ya, bahan kacang kedelai. Jadi ini sangat aman dan halal, tetapi tidak vegetarian ya, karena dia tetap isinya dari ikan ya. Nah, dia mengandung 600 mg EPA DHA dalam takaran saji 2 soft gel sekali makan ya. Nah, ada satu lagi adalah chewable kids omega 3 ya. Chewable kids omega 3 ini adalah untuk anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu yang dewasa harap jangan konsumsi ini ya, karena kenapa? Kandungan EPA DHA-nya tidak cukup untuk Anda ya. Anda lihat di sana. Nah, ini sumbernya dari apa? Sumbernya dari ikan sarden Atlantik Utara dan anchovy Pasifik Selatan. Nah, jadi ini ada 2 sumber ikan yang terkandung di dalamnya dan kapsulnya adalah vegetarian ya, vegetable kapsul ya. Jadi ini halal Bapak dan Ibu ya, omega kids ya. Lalu EPA DHA-nya dia terkandung 500 mg dalam takaran saji 4 kapsul. Sekali minum 2 kapsul 2 kali sehari ya. Jadi 1 kapsul sekali minum adalah 250 mg EPA DHA. Nah, kenapa dipecah kecil-kecil untuk anak-anak? Karena anak-anak rentang usianya banyak ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun. Nah, kebutuhan omega 3-nya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan dipecah seperti ini per 1 kapsul 125 mg EPA DHA, Anda gampang menghitung ya untuk membagi. Dan ini ikannya bisa dipecah dan keluar seperti rasa jeruk ya. Buat teman-teman mungkin yang sudah pernah mengkonsumsi atau pernah membeli ini, Anda pasti paham ya. Nah, itu bisa dituangkan dan bisa diminum seperti itu dengan air ya, buat anak-anak suka rasa jeruk, dan itu mengandung omega 3 ya. Nah, jadi ini adalah keempat jenis omega 3 yang ada di Atomy, dan saya mungkin akan serahkan kepada Pak Christopher nih. Ya, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit ya tentang ketiga omega, fokusnya ke yang omega yang buat dewasa dulu deh ya. Apa sih Pak Kris kelebihan daripada omega-omega kita ini dibandingkan dengan mungkin beberapa pada umumnya yang ada di pasaran? Ya, silakan Pak Kris apabila Anda mau menambahkan. Oke, thank you Pak Ken. Ya intinya saya sembari sharing aja cerita, karena jadi logikanya saya tuh waktu kenapa bagi saya penting untuk mengkonsumsi omega 3 itu karena saya diabetik. Nah, seperti yang kita tahu,
waktu saya research dan saya juga udah banyak denger lah, orang yang penyakitnya diabetik itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain lah. Nah, yang salah satu yang pasti terjadi dengan orang-orang diabetik itu yang kalau nggak dijaga adalah penyakit jantung. Nah, dari situ makanya saya mulai berpikir, pola pikir saya adalah oke, kalau kita semakin tua, kita nggak bisa mencukupi. Apalagi saya di Australia, ikan mahal lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau deh gitu. Mau gimana lagi kita harus konsumsi. Jadi saya berpikir kita harus mulai sadar pola pikirnya. Yuk, saya mau sehat. Jadi bagaimana caranya? Jadi suplemen. Nah, waktu Pak Ken menjelaskan bahwa omega 3, waktu itu saya mendengarkan Pak Ken menjelaskan di awal-awal waktu kita baru mulai tentang omega 3 bahwa itu bisa buat jantung. Saya langsung ngelihat di Australia itu ada ternyata omega 3-nya. Nah, pada saat itu saya udah nggak pikir panjang deh, karena logikanya saya berpikir, yes, pokoknya Atomy udah jelas kualitas bagus, saya pokoknya konsumsi dulu, gitu loh, nggak peduli. Jadi saya nggak tahu. Nah, terus saya mulai research. Saya mulai research karena waktu kita cari-cari di YouTube, banyak nih demo Atomy, omega 3 Atomy gitu loh. Nah, pakai styrofoam gitu. Nah, jadi saya terus mulai berpikir, apakah benar itu cara kita menunjukkan bahwa omega 3 kita itu kualitasnya bagus. Ternyata saya ketemukan enggak gitu loh Pak Ken. Jadi saya mulai berpikir lagi kalau gitu kalau styrofoam itu tidak menunjukkan demo kita tetesin omega fish oil, pokoknya ke styrofoam itu nggak menunjukkan bahwa kualitas omega 3 kita itu bagus, apa yang menunjukkan bahwa kualitas kita itu bagus? Nah, ternyata waktu saya nge-research kemarin ini, saya waktu itu udah pernah nge-research dan salah satunya yang akhirnya saya ketemukan yang bagus banget adalah dia menunjukkan ada 7 kriteria, dia bilang gitu. Dari banyak ini ya. Tunggu, saya buka dulu nih. Yang ini ya. Saya buka. Nah, saya boleh share screen ya, Pak? Oke. Nah, ini Pak. bisa kelihatan ya? Screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jelas ya? Nah, jadi ini dia bilang gini, ada 7 yang kita harus perhatiin kalau kita mau milih omega 3 yang bagus. Yang pertama itu adalah sumbernya di mana? Sumbernya itu maksudnya apa? Sumbernya itu bukan bicara, apakah itu dari ikan atau dari mana, bukan itu. Tapi yang dipentingin dari sumber itu dia bilang gini, kalau kandungan omega 3 itu seperti yang kita ketahui adalah DHA sama EPA itu yang penting. Nah, yang menjadi problemnya itulah nggak semua binatang sama atau nggak semua tumbuhan itu mempunyai kandungan yang sama waktu diproses. Nah, ini yang menjadi problem. Seringkali kita beli produk, dibilangnya omega 3. 1.500, 1.000 miligram gitu. Nah, kelihatannya heboh gitu, kelihatannya bagus, kelihatannya banyak orang beli kayak di Australia. Papa mama saya, pada beli tuh 500 soft gel yang botolnya gede-gede gitu, tabletnya soft gelnya gede-gede. Kalau mama saya mau nelennya aja sampai mau muntah-muntah kegedean. Nah, pertanyaannya apakah itu menunjukkan bahwa kalau produknya itu 1.000 itu artinya pasti semuanya bagus? Bukan ternyata gitu. Nah, yang kita harus lihat adalah kandungannya. Jadi kalau mereka bisa tidak menunjukkan ya, tidak berani menunjukkan bahwa ini datangnya dari satu jenis ikan atau dari satu jenis tanaman. Jadi logikanya kalau yang ini kita fokusnya ke ikan ya. Nah, dia bilang gini, kita harus tahu bahwa yang bagus itu salah satunya adalah itu harus datang dari satu jenis ikan doang. Karena kenapa ini bagus kalau dengan begitu? Karena terkontrol. Terkontrol berapa DHA dan EPA yang kita mau. Kalau dicampur, kita nggak ketahuan. Karena ada ikan yang paling banyak, contoh, ikan salmon itu banyak, ikan sardin, anchovy seperti yang tadi Pak Ken bilang kan, yang RTG yang seri ketiganya omega 3 di Atomy, itu adalah salah satu yang terbukti mempunyai kandungan EPA dan DHA tertinggi di dunia. Anchovy, ikan teri, sama ikan sarden. Tapi ikan anchovy itu yang udah terkenal gitu. Nah, ini yang menurut saya tuh kita perlu perhatiin gitu Bapak Ibu. Jadi karena kandungan dari satu ikan dengan ikan yang lain itu berbeda-beda, kalau dicampur nggak kekontrol dapatnya berapa. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kalau
produk-produk di luar bisa lebih murah, kelihatannya lebih murah, tapi hasilnya belum tentu produknya EPA dan DHA-nya itu kita dapat. Nah, ini yang kita mesti perhatiin. Yang kedua adalah bentuk. Nah, bentuk tipe ini kalau kita ngomongnya tipe lah yang tadi kalau paken tadi tampilin kan itu adalah tipe. Tipenya ada apa aja? Ada yang dalam bentuk TG. TG itu yang paling natural, itu yang pertama. Jadi sebelum yang kayak Alaska itu adalah tipe yang kedua. Nah, algae itu yang tipe pertama. Yang atau omega algae ya, algae yang dari ganggang. Itu adalah tipenya TG. TG itu adalah tipe yang paling natural. Kenapa TG yang algae itu lebih bagus daripada yang yang omega E Alaska? Kenapa? Karena yang omega E Alaska itu tipenya adalah EE. EE itu adalah ethyl ester. Nah, ethyl ester itu adalah TG yang diproses, yang dimurnikan. Jadi yang dipurifikasi gitu. Nah, waktu dipurifikasi menjadi bentuknya ethyl ester dengan ditambahin etanol. Nah, cuman yang menjadi problem waktu menjadi ethyl ester, omega 3-nya itu menjadi susah, lebih sulit untuk terserap oleh tubuh kita. Jadi ini berbicara, kalau foam itu berbicara tentang daya serapnya, gitu loh. Nah, jadi TG itu daya serapnya lebih tinggi. Tapi jeleknya kalau yang dari fish ya, yang TG yang dari fish itu terlalu banyak kontaminasi. Itu yang berbahaya. Makanya perlu dipurifikasi. Jarang ada omega 3 yang raw, yang kalau ini kita mesti hati-hati. Karena takutnya kalau ikan-ikan gitu kita mesti lihat ada berpuri gak, ada heavy metal gak. Makanya kalau yang TG itu, kalau saya bilang bagus untuk yang dari tumbuhan kayak algae. Karena logikanya lebih terkontrol. Kalau ikan lebih nggak terkontrol gitu loh. Nah, itu yang saya ngelihat. Nah, yang kedua, jadi EE. Nah, EE itu menjadi, jadi kalau kita balik nih ya, saya kasih lihat aja ini yang, saya mesti ngelihatnya dari yang Korea punya website yang bisa menunjukkan 4 produk kita. 4 produk atau omega. Jadi yang pertama itu adalah yang algae, yang TG ini, yang makanya dia itu harganya lebih mahal karena prosesnya lebih susah untuk yang algae, tanaman. Tapi dia itu form bioavailability-nya itu, daya serapnya itu jauh lebih tinggi daripada yang ethyl ester, yang E Alaska. Makanya kenapa E Alaska itu lebih murah. Nah, bukan artinya dia nggak bagus, tapi ya kualitasnya bagus. Tapi dari daya serap dia menjadi lebih berkurang. Jadi walaupun contoh nih, saya kasih lihat maksudnya apa bioavailability itu? Bicara tentang apa sih? Bicara tentang ini. Jadi di sini kan dikasih tahu nih, ada 700 mg EPA dan DHA combine. Tapi waktu kita minum dari ke soft gel ini, bukan artinya 700 mg itu terserap di darah kita. Nah, ini yang menjadikan perbedaan tipe dari omega 3. Nah, kalau yang dari algae, ini yang kids saya pindahin dulu. Nah, yang algae ini dia karena dia bentuknya TG itu lebih gampang terserap oleh tubuh. Menjadi walaupun dia cuma 600 mg, kandungannya itu bisa terserap lebih banyak. Karena tubuh kita lebih gampang memprosesnya. Darah lebih gampang diproses dan diserap dan masuk ke darah kita. Jadi itu yang makanya perlu diperhatikan kenapa ini penting gitu loh. Ya. Terus yang berikutnya lagi itu adalah yang RTG. Nah, yang RTG ini adalah yang baru yang kita yang tadi Pak Ken bilang, ini adalah yang terbaru. RTG itu adalah itu adalah prosesnya. Nah, ini nanti kan Oke ya, tapi ini adalah proses dari TG menjadi ethyl ester. Nah, ini. Jadi TG ini yang pertama, ya kan tuh, kelihatan ya. Jadi dari TG diproses menjadi EE. EE itu adalah ethyl ester. Nah, dari ethyl ester itu mereka menemukan karena terjadinya ada absorpsinya yang berkurang, mereka coba cari cara yang terbaik dan dengan cara menghilangkan etanolnya. Etennya itu dihilangkan menjadi balik dalam format tipe yang lebih murni yang disebut triglyceride, re-esterized triglyceride. Nah, ini menjadikan
bioavailability-nya itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dibandingkan ethyl ester dan dibandingkan juga dengan TG. Jadi ini saya kemarin ini sempat nge-research, ada yang di PubMed itu bahkan di situ dikasih lihat bahwa RTG itu saat ini yang paling tinggi, kedua paling tinggi, habis itu TG, terus baru nih yang kayak gini. Nah, kita bisa lihat dari data di sini ya, bahwa kita bisa lihat RTG itu yang penyerapannya itu jauh lebih tinggi daripada EE. Ya kan? EE itu sekitar 100, belum nyampe 150, tapi RTG itu 200 penyerapannya. 200 mg penyerapannya kira-kira kayak gitu ya. Ini saya kurang belum ngeriset sampai ke sana sih. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa penyerapannya itu penting. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kalau kita minum omega 3, enggak semua omega 3 itu keserap dalam tubuh kita. Nah, daya serap itulah yang ditentukan oleh tipenya. Nah, yang berikutnya adalah selain tipe adalah potensi. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu yang banyak orang miss. Jadi saya cuma mau kasih lihat aja perbandingan ya. Perbandingan dari omega I Alaska kita. 1094 kita dapat 700 mg. Nah, itu bicara soal apa? Itu bicara potensi. Jadi potensi omega 3 kita. Itu sebabnya kenapa saya suka sekali waktu saya bandingin ini, bahwa omega 3 kita itu bisa kita bandingin dengan produk di luar. Karena kenapa? Kita bisa lihat dengan harga $29 Bapak Ibu ya. Ini saya kasih harga di Australia. Harganya $29, dapat 180 soft gel kapsul. Ini Bapak Ibu 1000 mg dapat 400 kapsul. Tapi Bapak Ibu bisa lihat 1000 mg itu dapatnya cuma 300. Itu artinya cuma 30% potensi. Artinya kalau kita ingin memperoleh EPA dan DHA yang sama seperti omega 3-nya di Atomy, ini kita harus minumnya bukan berapa kapsul ini dia nyuruhnya. 3 kapsul, dia bilang 3 kapsul sehari. Itu artinya kita mesti minum lebih dari 6 kapsul sehari kalau kita mau sama Atomy punya. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi walaupun harganya $16, tapi kalau kita bagi 6, itu jatuhnya lebih mahal kita. Dengan beli merek lain ini. Makanya saya ngelihatnya ini sebagai sesuatu hal yang udah kita nggak perlu bandingin lagi, dalam arti kata jamin, terjelas, dan bagi saya tuh wow. Belum lagi salah satunya lagi yang saya ngelihat. Jadi kalau kita balik lagi nih dari quality sama purity-nya ya, itu biasa, semua itu bicara tentang bagaimana prosesnya. Nah, ini semua kita bicara dari mana? Kita bicara dari sertifikasinya Bapak Ibu. Nah, setiap yang saya sukanya dari Atomy, yang semua yang tentang fish omega 3-nya itu kayak suppliernya I Alaska itu Alas Omega. Alas Omega itu sudah tersertifikasi sama IFOS. IFOS itu adalah International Fish Oil Standards. Jadi Bapak Ibu boleh keren lah gitu. Maksud saya tahu waktu saya research gitu, keren. Omega 3 itu ada organisasi dunianya yang mengkontrol. Jadi mengkontrol untuk menjamin kualitas Bapak Ibu. Jadi itu yang makanya saya suka sekali. Nah, di RTG kita yang Atomy RTG ini itu Golden Omega. Golden Omega ini adalah perusahaan di Chile. Di Chile yang salah satu perusahaan yang besar, dan dia juga termasuk dalam GOET. GOET ini adalah Global Omega standarisasi juga ya, untuk sertifikasi, untuk menunjukkan bahwa membernya ini mempunyai kualitas dan standar dan mereka leader. Nah, Golden Omega dan Alas Omega itu adalah member yang tipenya, kalau kita boleh lihat nih, saya ada kasih lihat sertifikasi sebenarnya, di sertifikasi GOET. Nah, ini GOET. Nah, Golden Omega itu leadership membership-nya. Jadi dia adalah salah satu perusahaan leader untuk Omega. Nah, sama dengan Alas Omega, which is Wiley Company, sama leadership. Jadi bukan base, bukan baru, bukan partner, bukan plus, tapi leader. Jadi
Jadi sudah cukup, ini perusahaan yang cukup benar-benar terkenal, perusahaan yang dianggap mempunyai integritas yang tinggi, dan dia contohnya nih Golden Omega. Saya ada juga yang EVOS yang untuk si alas Omega, produknya alas Omega, raw material yang kita dapat ya untuk jadi produknya Atomy, itu semuanya adalah 5 star. 5 star itu artinya dia menunjukkan bahwa manufacturing facility-nya itu good, company produknya udah registered dan semuanya itu oke. Semuanya standar testingnya juga oke. Jadi kita bisa lihat bahwa ini dia benar-benar Golden Omega itu seperti kita bisa lihat ya, ini produk-produknya semua yang dites. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa sertifikasi ini penting di mana-mana. Menurut saya ini salah satu yang menunjukkan bahwa kualitas dan integritas perusahaan produk yang kita punya itu terjamin gitu loh, bahwa kita bisa percaya. Sebabnya gini Bapak Ibu, menurut saya gini, oh bisa aja kan kalau kayak gitu Atomy misalnya masang namanya nih. Dari mana saya tahunya ini RTG ini datangnya dari Chile, yang si Golden Omega. Nah ini Bapak Ibu, mereka bisa berani pasang logonya Golden Omega. Ini nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Karena cuman kalau mereka benar-benar memakai produk Golden Omega, ya Golden Omega memberikan untuk kita hak, Atomy diberikan hak untuk masang gitu loh. Dan ini proses yang dibilang step 1, 2, 3 ini adalah proses dari Golden Omega-nya sendiri. Oke, kita lihat dari sini. Nah, nih. Ini proses dari di Golden Omega-nya sendiri yang dia kasih lihat untuk sertifikasi. Jadi Atomy nggak bikin-bikin, kita nggak mengada-ngada. Jadi benar-benar kita membuat sesuai. Kayak ini Orivo adalah juga untuk sertifikasi. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini Orivo ini yang sertifikasi setiap batch produk. Jadi setiap berapa bulan sekali Golden Omega memberikan batch-nya yang baru untuk produksi yang baru untuk dites kualitasnya. Dan ini kita bisa lihat yang Orivo ini dites sampai 30 September batch-nya itu, validnya. Jadi sebelum 30 September mereka akan ada batch baru, mereka akan dites yang baru, mereka akan keluar sertifikasi yang baru. Gitu aja ya. Jadi yang menurut saya kenapa saya bangga dengan Atomy, begitu saya baca, begitu saya dengerin, wah, saya semakin jatuh cinta lagi. Kenapa ya? Bagi saya gini loh Bapak Ibu. Udah nggak kita perlu pikirin lagi dari sisi kualitas, bukan dari cuman dari apa yang website kita bilang, tapi kita bisa research. Bahkan sampai saya tadi research patennya nih. Ini paten nih. Ini paten yang tertera ini adalah paten dari Golden Omega. Ini saya udah cek dan itu semua jelas ada ininya. Bentar ya, saya kasih lihat ininya mana paten. Nah ini patennya nih Bapak Ibu. Ya, Golden Omega jelas dikasih lihat. Ini adalah paten 8258330. Oh, adalah yang dibilang sini 8258330, ya kan? Ini adalah paten untuk ethyl ester dan prosesnya. Proses untuk menghilangkan polusi dari fish oil. Jadi ini dipaten sama si Golden Omega. Nah, yang kedua, paten kedua yang tertera di sini adalah selektif, yang dibilang selektif kristalisasi. Ini adalah untuk mendapatkan paten untuk membuat jaminan bahwa teknologinya mereka itu at least 80% EPA. 80% kalau nggak salah. Concentrate includes over 80% in weight. Jadi ini dia proses untuk konsentrasi dari omega 3. Jadi supaya hasilnya itu konsentrasi omega 3-nya itu lebih baik dibandingkan di luar. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu kita bangga bahwa memang benar gitu loh. Bahwa produk-produk yang di source sama Atomy, yang diproduksi, yang dijual, yang di offer ke kita itu memang produk-produk yang berkelas dunia. Bahkan saya kasih yang terakhir aja ini Pak Ken, sebelum saya serahkan mungkin untuk Pak Oki bisa kasih ini perbandingan terakhir bahwa ini adalah yang terkenal merek Blackmore di sini. Nggak tahu di Indo Blackmore juga terkenal ya Pak Ken ya. Nah, Iya, terkenal, Blackmore Pak. itu Terkenal Pak, banyak yang konsumsi.
Nah, Blackmore itu luar biasa, Pak. Ini, kalau kita ngelihat dari sini, harganya mirip. 150 kapsul, oke lah ya, gitu loh ya. Kalau tadi saya saya perbandingan, oh, kalau 150, kalau nambah 30 kapsul lagi jadi sekitar $30. Wow, jadi lebih mahal daripada kita punya. Nah, tapi terus saya langsung mikir, oke, berapa kandungannya? Nah, ternyata di sini dia bilang, kandungannya itu adalah, tunggu ini, kandungannya EPA dan DHA-nya itu adalah 1.500, total fish oil-nya itu 1.500 mg untuk setiap kali serving dan mengandung 900 mg. Nah, kelihatannya gede, lebih gede daripada kita punya. Tapi ini yang membedakannya Bapak Ibu. Saya mau kasih lihat aja, dari 900 menjadi 1.500 itu potensinya adalah 0,6. Dibandingkan dengan etil esternya Atomy yang I Alaska 1094 dapat 700, potensinya kita jauh lebih besar. Potensi kita itu adalah 64%. Jadi beda 4% dibandingkan dengan Blackmore yang harganya kalau sama, kapsulnya terimanya sama, itu lebih mahal gitu loh. Nah, jadi dari situ aja Bapak Ibu kita bisa lihat. Bahkan saya tadi berhitung, oh kalau gitu kalau misalnya si Blackmore menciptakan produk yang sama-sama 700 mg, berapa harganya? Tadi saya hitung sekitar 36, tadi sekitar $36 jadi. Jadi Atomy punya produk itu 25% lebih murah. Itu luar biasa bagi saya. Jadi sebagai perbandingan, makanya saya ada kesaksian satu member saya waktu dia pertama kali ngelihat produk, waktu dia ngelihat omega 3 dia bilang, wow, harga omega 3-nya reasonable banget. Jadi dia langsung beli, dia langsung nyoba, dan dia suka, dan dia continue. Jadi ya di situ aja Pak. Thank you Pak. Oke, thank you Pak Kris. Tadi dari Golden Omega ada sertifikasi halal tadi ya, saya lihat ya. Oh Boleh ya, ditunjukin Pak? ya, Tolong. ya. Ya, jadi Golden Omega itu dia banyak banget sertifikasinya. Ya, saya buka di Golden Omega. Nah, di Golden Omega nih sertifikasinya nih ini. Ya, jadi dia halal sertifikasi, masuk ke EVOS program, terus dia juga masuk ke si Orivo, dia masuk ke Marine Trust, dia juga GMP, jadi GMO ya, non GMO produk. Jadi ya ini yang kita boleh bangga lah. Dan dia SS Index ini bicara tentang toksisitas nih Pak. SS Index. Ini penting juga nih sebenarnya. Cuman ya karena bahasanya udah bahasa teknikal, saya udah udah di luar dari jangkauan saya. Ya, oke. It's okay Pak. Yang paling penting teman-teman jadi ngelihat ya, untuk produk RTG yang baru ini adalah produk yang halal ya. Jadi Ya. bukan seperti yang Omega Alaska yang memang dari gelatinnya dari yang non halal ya. Jadi Sebenarnya RTG Pak, ini aman. Ya. sebenarnya Pak, yang I Alaska itu kalau mereka gelatinnya mereka bikin pakai soy base, itu jadi halal. Ya, Sebetulnya. itu cangkang pembungkusnya itu yang Cangkang masalahnya tidak pembungkusnya halal. aja, gelatinnya aja. Ya. Oke, Pak Kris, thank you untuk informasinya. Mungkin Pak Oki yang mau bisa menambahkan dari sudut pandang yang berbeda. Silakan Pak Oki. Apakah Pak Oki sudah ini? Oh, mungkin Pak Oki lagi belum ada. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya dari yang tadi Pak Kris sudah sampaikan, mungkin sangat lengkap sekali. Atomy tidak menjual produk kaleng-kalengan atau produk abal-abal atau produk ecek-ecek ya. Semua yang diklaim secara paten itu semua jelas, secara sertifikasi juga jelas, bisa ditunjukkan dan bisa dicek, bukan cuma sekedar overclaim ya. Benar-benar jelas sekali dan perusahaannya juga kelas internasional yang memang benar-benar selected companies ya, tidak ngasal comot yang penting bisa bikin omega 3 gitu. Tetapi memang Atomy selalu memberikan yang terbaik untuk para konsumennya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekarang mungkin Pak Oki sudah ada. Saya persilakan Pak Oki. Ya, sebelum ini Pak, jelas nggak Pak? Kelihatan nggak? Jelas banget Pak. Silakan Pak, jelas banget. Bentar Pak, trouble dia.
Tapi jangan terbalik, Pak. Ini kemana ya? Ini terbalik, Pak. Bentar. Ini teknis ini lagi. Ada aja kan. Pak Ken, ini kemarin juga aku research ya di PubMed. Iya. Itu kan omega 3 itu kan ada anti-inflamatori ya. Iya. Inflammatory faktor. Nah, itu ada research di PubMed itu tentang orang yang habis katarak. Iya. Nah, itu tuh benar-benar ada researchnya dan terbukti bahwa itu membantu untuk menghilangkan supaya mata nggak dry eyes. Ya, betul. Oke, Pak Oki sudah ada, gambar juga sudah jelas, silakan Pak. Oke. Sebenarnya sebelum menanggapi fakta di lapangan, ada yang menarik sejak Bapak Ken kasih ini ya materi sedikit kemarin itu. Jadi yang menarik selain kualitas yang disampaikan dari Pak Kris itu sudah nggak usah dikhawatirkan lagi lah kalau sekelas Atomi mereka punya hak paten, mereka punya sertifikasi yang jelas, kemudian pemilihan produk juga kemarin kan pas ada pertemuan sama Pak Ken kasih itu rekamannya, karena mereka dari tempat produksi itu, dari tempat panen ikan itu ke produksi itu sangat dekat sekali. Jadi bisa jadi di tempat tambak ikan itu langsung produksi. Jadi memang menggunakan ikan yang sangat segar sekali. Kemudian satu lagi, mereka memiliki hak paten pelarut organik. Jadi kalau ketemu produk-produk yang mengklaim mereka herbal di luaran, tidak akan bisa 100% mereka menggunakan produk itu herbal. Tapi mereka pasti akan bersentuhan dengan bahan kimia. Karena sifatnya herbal itu, dia kalau tidak bersentuhan dengan kimia, dia akan menghitam atau membusuk. Itu secara ininya ya. Jadi tidak akan ketemu yang betul-betul murni herbal, apalagi organik. Jadi hanya Atomi yang punya hak paten pelarutnya organik. Jadi kalau kita bertanya tentang kehalalan, kemudian kemurnian produknya, ya nggak usah khawatir lagi lah untuk kedepannya. Jadi ini memang betul-betul produk yang sangat kita butuhkan dengan teknologi yang mutakhir. Kemudian harga juga sangat murah ya, saya kira cuma 4 ribuan sehari sudah bisa mencegah agar kita tidak terkena serangan jantung atau stroke. Jadi yang menariknya, orang kita ini pada umumnya lebih suka ketika sakit mereka baru panik mencari obat. Jadi tidak ada kebiasaan untuk mencegah, itu Pak. Makanya kalau di Indonesia yang jadi parameter kolesterol ini adalah Bukit Tinggi dan Jakarta, karena rumah sakit stroke hanya di dua daerah itu yang ada. Cuma itu boleh di search di Google, rumah sakit stroke cuma ada di Jakarta dan Bukit Tinggi. Nah, itu menandakan apa? Kebiasaan kita yang menciptakan kesehatan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang kita makan, tapi kita tidak pernah memperhatikan polanya seperti apa. Contoh misalkan orang bilang di Padang mengerikan makanannya santan semua. Nah, santan yang bagaimana dengan pengolahan yang seperti apa? Santan yang berbahaya itu hanya ketika dia dipanaskan berulang-ulang. Karena makanan Minang ini banyak rempah-rempahnya. Jadi kalau untuk kesehatan saya kira nggak terlalu menakutkan, tapi karena diolah berulang-ulang, contohnya misalnya kayak makan rendang itu kan makanan terbaik, terlezat nomor 1 di dunia, udah diakuin. Tapi itu paling mengerikan juga kalau dikonsumsi setiap hari. Makanya orang Minang cuma ketemu rendang itu sekali setahun, Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri. Bukan setiap hari mengkonsumsi, tapi orang-orang yang berdatangan ke Sumatera Barat carinya ya rendang gitu Pak. Jadi sebenarnya dari cara pengolahan, terus kepedulian kita terhadap kesehatan itu sebenarnya. Kemudian ada ini lagi, faktanya kita tidak memperhatikan keseimbangan makanan seperti yang pernah kita bahas dulu. Yang paling susah diurai tubuh itu kan makronutrien seperti karbohidrat, protein sama lemak. Nah, kita tidak pernah menyeimbangkan. Teman
makronutrien itu kesukaannya didampingi dengan serat. Nah, ini porsi makanan orang Minang ya Pak ya. Saya nggak sebut daerah lain. Nasinya itu paling banyak, kemudian lauknya nggak pernah, jarang sekali kita ketemu orang Minang makan itu lalapan, sayuran segar. Nggak pernah. Sayurnya digulai juga. Kayak sayur kapau itu memang sayur-sayuran yang digulai santan dan santannya kental dan itu dipanaskan berulang-ulang. Jadi seperti itu. Jadi ketika dulu pernah ada produk yang bagus tentang omega 3 ini, tapi setelah dipelajari tentang RTG ini karena dia ya rasanya paling mutakhir lah penyempurnaan dari TG ke EE kemudian RTG ya kita rasa setiap rumah, setiap meja makan, jangan tunggu bergejala dulu lah gitu. Karena memang kasus membunuh nomor 1 di dunia lah, 75% itu kardiovaskuler, penyumbatan pembuluh darah. Nah, fakta berikutnya yang orang nggak tahu, kebiasaan orang cek kolesterol di laboratorium, itu yang dideteksi LDL, HDL, trigliseride. Tapi belum ada alat yang bisa mendeteksi seberapa tebal plak yang sudah menempel di pembuluh darah. Karena yang menyebabkan penyumbatan, kemudian hemoragik, pendarahan di jantung atau di otak. Kalau dia pendarahan di jantung kan menyebabkan dia nanti jantung koroner. Kalau pendarahan di otak menyebabkan stroke. Itu belum ada alatnya, cuma kita aja mendeteksi. Kira-kira pola makan kita selama ini kebanyakan yang makronutrien tidak diimbangi dengan mikronutrisi atau bagaimana. Makanya memang kita butuh suplemen. Karena apa? Kita nggak tahu nih. Misalkan dari ikan yang kita konsumsi, ikan itu sebaiknya direbus atau pengolahan seperti apa. Nah, EPA DHA-nya yang kita konsumsi sudah berapa? Kita kan nggak tahu kadarnya. Nah, sekarang udah ada diolah secara segar, fresh, dari tambaknya langsung ke produksi. Kita nggak perlu mikir lagi. Sebenarnya dengan harga 4 ribuan, yang nggak ada alasan lah untuk menjaga sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Pak. Ya, setuju Pak Oki. Ya, thank you. Bukan tambak, Pak, tapi tempat pemancingannya, Pak. Oh iya. Bukan ikan tambak, nanti keluarnya ikan gurame lagi. Itu di air tawar ya, Pak. Ya, itu dari. Nah, ini saya share sedikit mengkonfirmasi yang tadi Pak Oki omong ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Tempat pemancingannya, tempat pengambilan ikannya adalah di sekitar sini, daerah Chili ya. Dan ini langsung pengolahannya dekat dengan laut ya, jadi tidak dibawa jauh-jauh sampai ke dalam daratan ya, langsung di pinggir laut sudah ada factory-nya ya. Ini adalah Golden Omega yang langsung memproses ikan-ikan tersebut ya. Dan Anda bisa lihat di sini adalah arus Humboldt ya, current Humboldt current. Ini adalah tempat di mana angin berputar dan di sini adalah tempat di dunia sumber ikan yang paling bagus ya, karena nutrisi di dalam laut ini sangat banyak sekali dan airnya bagus, jernih ya. Jadi ikan di sini sangat bagus sekali ya. Ini karena adanya Humboldt current ini ya. Nah, silakan Anda Google dan Anda pelajari kenapa bisa di situ yang terbaik ya kualitas ikannya di dunia. Nah, ini mungkin saya menambahkan aja dari apa yang tadi Pak Oki sudah sampaikan tentang tempat pemancingan ikan yang dekat dengan pengolahannya untuk memastikan tingkat kesegaran daripada bahan baku ya. Nah, Atomy yang memang saya tahu tidak pernah memproses bahan baku yang disimpan lama ya. Bahan baku yang di Atomy proses adalah yang selalu kurang dari 24 jam. Jadi baik itu misalkan tanaman ya, kurang dari 24 jam harus diproses untuk menjaga purity daripada kandungan yang ada di dalamnya, termasuk juga seperti ikan ini ya, kandungan omeganya itu juga harus diproses secara langsung ya. Spirulina juga seperti itu. Jadi memang itu sudah merupakan cara kerjanya Atomy ya, dari Colmar. Standar spesifikasinya adalah tidak boleh melebihi 24 jam untuk memproses bahan baku yang mereka kasih ya. Itu adalah standar produksi daripada Colmar. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, freshness-nya, kesegaran daripada
bahan baku yang Atomy pakai. Jadi Atomy tidak memproduksi dari bahan-bahan yang sudah tersimpan lama atau mungkin lagi murah nih ya. Biasanya orang kita kan kalau lagi murah beli banyak-banyak gitu ya, di stok, dibekukan atau apa, tapi itu tingkat kesegarannya sudah berbeda dari yang fresh ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu tadi Pak Oki juga sudah sampaikan bahwa memang Pak Ken boleh tambahin lagi nggak Pak Ken? boleh, Nanti boleh. kelupaan. Boleh, silakan Pak. Kenapa wajib Anda sedia di meja makan kita masing-masing? Karena harus disadari pada umumnya setiap hari kita ini makan makanan mati. Maksudnya apa? Makanan yang sudah diolah melalui proses pemanasan itu nutrisi dan segala macam vitaminnya udah rusak. Jadi kita hanya menumpuk-numpuk sampah ke dalam tubuh. Gitu. Jadi lama-kelamaan dia akan menjadi plak segala macam. Jadi efek untuk kesehatan akan semakin menurun gitu. Jadi intinya yang perlu diingat, kita mengkonsumsi makanan mati setiap hari. Oke. Aja, Pak. Ya, thank you Pak. Nah, jadi teman-teman, saya rasa malam hari ini sudah cukup jelas ya, apalagi tadi Pak Christopher sudah sampaikan secara paten, secara sertifikasi, ya, secara pabriknya daripada RTG Omega 3. Saya cuma mau mengingatkan bahwa di Indonesia ini pola makan yang memang ngaco seperti itu ya, karena makanan di kita itu banyak yang enak-enak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang membuat akhirnya pembunuh nomor 1 di Indonesia penyakit jantung dan stroke itu sangat-sangat banyak sekali penderitanya ya. Nah, kalau kita peduli dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bukan berarti tidak boleh makan makanan tersebut ya, tetapi ada baiknya, langkah bijaknya kalau kita juga mengkonsumsi sesuatu yang positif untuk menetralisir atau mengimbangi racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Ya, jangan Anda memasukkan hal yang negatif, tapi Anda tidak pernah memasukkan hal yang positif. Akhirnya saldo Anda tidak balance. Akhirnya lama-lama ya kalau sudah defisit terus, ya lama-lama ada waktunya Anda tinggal jatuh tempo, terkena serangan dan macam-macam seperti tadi ya. Jadi apalah artinya uang 5 ribuan satu hari ya untuk omega 3, tetapi Anda bisa memperhatikan kesehatan pembuluh darah Anda, menghindari potensi terjadinya penyumbatan ya. Ada satu cara untuk mengetes penyumbatan di dalam pembuluh darah kita, yaitu dengan melakukan kateter ya, kateterisasi. Tetapi itu biasanya langsung kalau misalkan terjadi penyumbatan langsung dipasang stern atau ring kalau orang Indonesia bilangnya pasang ring ya. Jadi di kateter dilihat ada penyumbatan langsung otomatis pasang ring ya. Nanti pasang 2 ring, 3 ring ya, makin banyak ring makin bangga gitu ya. Itu berarti kan penyumbatannya sudah di mana-mana ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sampai udah penyumbatannya parah, tidak bisa dipasang ring lagi, otomatis harus di bypass ya. Kalau sudah di bypass itu wah sudah stamina fisik Anda sudah beda daripada kondisi jantung Anda masih normal. Jadi sangat disayangkan Bapak dan Ibu apabila Anda benar-benar mengabaikan ini, hanya menukarkan uang Anda sedikit, cuma 5.000 lebih perak aja setiap hari untuk mengkonsumsi RTG Omega 3 yang baru ya. Saya sangat mengingatkan lagi teman-teman semua untuk bisa memiliki dan mengkonsumsi Omega 3 ini secara rutin. Kenapa? Karena di samping untuk masalah dengan kolesterol dan trigliserid, ini juga ternyata bagus untuk persendian dan juga untuk retina mata kita kalau untuk ada yang mengalami mata kering ya. Jadi dia bisa menambah kayak fluid, cairan di mata kita, dan juga bagus untuk otak karena dia ada DHA-nya ya. Jadi EPA itu adalah untuk masalah dengan kardiovaskular, DHA itu adalah untuk kesehatan otak ya. Seperti yang saya sering omong, dan mungkin kalau masih ada teman-teman yang ingat, makanan apapun yang baik untuk jantung pasti baik untuk otak. Apapun yang baik untuk otak juga pasti baik untuk jantung ya. Karena otak dan jantung ini adalah kakak adik. Makanya kalau jantung, penyakit jantung sama stroke itu pasti kakak adik. Begitu juga makanan yang sehat, begitu juga makanan yang membunuh. Ya, dua organ ini terkoneksi. Jadi kalau omega 3 yang ada di Atomy sudah pasti kualitas yang terbaik di dunia. Makanya mereka berani sebut absolute product ya. Kalau sudah bicara absolute produk, artinya tidak adalah produk lain yang bisa membandingi, menandingi, bahkan mau menyamai saja sulit sekali Bapak dan Ibu. Karena memang Atomy benar-benar sangat selektif sekali dalam memilih macam-macam ya. Bahkan cenderung cerewet gitu loh ya. Tetapi untuk memberikan yang terbaik untuk para konsumen-konsumennya.